Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Pastinya kalian dalam keadaan sehat selalu. Pembelajaran kita hari ini masih tema 2, yaitu kegemaranku. Subtema 3, yaitu gemar menggambar. Kompetensi dasar untuk pembelajaran bahasa Indonesia yaitu 3.2 mengemukakan kegiatan persiapan menulis permulaan, cara duduk, cara memegang pensil, cara menggerakkan pensil, cara meletakkan buku, jarak antara mata dan buku, pemilihan tempat dengan cahaya yang terang yang benar secara lisan. Kompetensi dasar untuk pembelajaran matematika yaitu 3.6 mengenal bangun ruang dan bangun datar dengan menggunakan berbagai benda konkret. Kompetensi dasar untuk pembelajaran SBDP yaitu 3.1 mengenal karya ekspresi 2 dan 3 dimensi. 4.1 membuat karya ekspresi 2 dan 3 dimensi. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, sama-sama kita membaca doa. Ikuti sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, baiklah anak-anak, sama-sama sudah kita membaca doa. Mudah-mudahan anak-anak selalu menjadi anak yang pandai. Amin amin ya robbal alamin. Nah, anak-anak, Ibu akan bertanya, siapakah yang suka menggambar? Oh, pasti kalian ya semua suka menggambar, seperti Fatimah suka menggambar pemandangan. Sekar suka menggambar boneka. Yoselina suka menggambar bunga. Bonai suka menggambar rumah. Sedangkan Agni suka menggambar hewan. Nah, kalian apa sukanya? Nah, oke anak-anak, pasti kalian yang tahu ya gambar apa yang kalian suka. Sekedar untuk mengingatkan bahwa ketika kita mulai menulis atau menggambar atau membaca buku, ada hal-hal yang harus kalian perhatikan, yaitu cara duduk dengan baik. Bagaimana caranya? Yaitu kepala tegak dan tangan di atas meja. Punggung harus lurus. Dada tidak menempel ke meja. Jarak mata ke buku 30 cm. Cahaya yang cukup. Nah, itulah yang harus kalian perhatikan ketika kalian mulai belajar menulis atau membaca atau menggambar. Nah, anak-anak pasti suka menggambarkan. Nah, sekarang kita akan mengenal bangun ruang dan bangun datar. Contoh bangun datar yaitu lingkaran, persegi, persegi panjang, dan segitiga. Contoh bangun ruang yaitu bola, kubus, balok, dan tabung. Nah, anak-anak sudah mengenal bangun datar dan bangun ruang. Coba kalian perhatikan untuk bangun datar, contohnya misalnya tadi segitiga. Nah, kalian perhatikan segitiga itu ada berapa sisi ya kira-kira segitiga? Nah, betul ada 3 sisi.
Ya, sisi samping kanan dan kiri, kemudian sisi bawah. Jadi segitiga itu ada 3 sisi. Dan yang lain, lihat lagi contoh untuk bangun ruang. Misalnya balok. Nah, kira-kira ada berapa sisi ya balok? Oke, betul, ada 6. Ya, sisi balok itu ada 6. Nah, anak-anak, pasti di rumah kalian suka atau pernah melihat benda-benda yang bentuknya seperti bangun datar atau bangun ruang. Contoh misalnya di sekolah. Nah, di sekolah itu kan pasti ada papan tulis, dan papan tulis itu adalah salah satu contoh daripada bangun datar. Dan di rumah kalian itu banyak sekali contoh bangun ruang dan juga contoh bangun datar. Contoh bangun ruang misalnya di rumah kalian, seperti misalnya yang berbentuk balok, seperti lemari, ya, kulkas, atau mungkin kardus tempat sepatu, atau mungkin kardus tempat pasta gigi, ya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ya, kalian nanti bisa membedakan antara bangun ruang dengan bangun datar. Nah, baiklah anak-anak, ya. Karena kalian suka menggambar, jadi nanti kalian akan menggambar ya, menggambar bentuk-bentuk bangun datar dan bangun ruang. Boleh kalian pilih. Misalnya di rumah kalian itu ada ember. Nah, ember itu adalah salah satu contoh daripada bangun ruang, yaitu berbentuk tabung. Atau misalnya kalian menggambar gelas. Ya, gelas itu termasuk adalah bangun ruang, yaitu bentuknya tabung. Atau mungkin kalian bisa menggambar televisi atau TV, ya. Nah, itu juga bentuknya adalah tabung. Nah, atau pensil warna yang kalian pakai untuk mewarnai gambar juga itu bentuknya tabung. Nah, masih banyak lagi benda-benda lain yang ada di rumah kalian yang bentuknya misalnya bangun datar misalnya, atau atau misalnya bangun ruang. Seperti atap rumah. Ya, atap rumah itu berarti kan segitiga. Mobil-mobilan kamu juga bisa kamu gambar dengan memadukan antara lingkaran, ya, jadi ban, ya, kemudian badan mobilnya adalah misalnya persegi panjang, terus depan mobilnya itu adalah persegi, bisa disatukan jadi gambar mobil atau gambar rumah, ya, bisa misalnya segitiga dengan misalnya persegi, jadi bentuk rumah. Nah, oke anak-anak. Nah, kalian gambar ya apa yang Ibu sebutkan tadi. Ya, tidak perlu semuanya, semampunya kalian. Ya, oke. Baiklah, sama-sama Ibu tutup dengan membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.